Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Saya harap kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bersama tentang aplikasi turunan dalam konsep-konsep matematika. Jadi kita akan belajar tentang aplikasi turunan pertama dan juga aplikasi turunan kedua. Materi dalam video ini antara lain ada biografi seorang matematikawan. Yang kedua, kita akan nanti mencari nilai maksimum dan minimum. Yang ketiga, kita akan belajar bersama tentang kemonotonan fungsi. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang kecekungan kurva. Ya, pertama kita akan mengetahui bersama biografi seorang matematikawan. Sini kita akan mengetahui tentang sosok Sir Isaac Newton. Tentu kita mengenal semua bahwa Newton itu adalah seorang fisikawan. Dialah yang menemukan hukum gravitasi, hukum 1 Newton tentang inersia, hukum 2 tentang aksi reaksi, dan hukum 3 juga. Tapi selain sebagai seorang fisikawan, Isaac Newton juga seorang matematikawan, sangat ahli dalam bidang matematika. Isaac Newton lahir di Inggris pada 1642 dari keluarga petani. Sedari kecil, Newton gemar membuat perkakas-perkakas sederhana seperti roda air, jam, dan perkakas lain. Di usia remaja, atas saran seorang paman, Isaac menempuh studi di Trinity College. Ini bagian dari Universitas Cambridge, di bawah asuhan Isaac Barrow, seorang pakar agama dan mahaguru matematika. Pada umur 26 tahun, kepakaran Newton telah diakui gurunya, Isaac Barrow. Sesaat sebelum wisuda, saat penyakit pes mewabah, Isaac Newton kembali ke kampung halaman agar terhindar dari penyakit pes. Nah, pada masa karantina itu, ketika terjadi wabah pes, Isaac Newton selama 18 bulan menemukan antara lain teori binomial umum, elemen-elemen dari kalkulus diferensial maupun integral, dan juga hukum gravitasi universal. Nah, Isaac Newton bersama Gottfried Wilhelm Leibniz yang pada awal materi turunan kita bahas biografinya, adalah orang yang sangat berjasa pada kalkulus diferensial dan integral. Nah, cukup seperti itu ya. Nah, pada video kali ini masalah yang akan kita bahas itu terangkum dalam satu gambar ini, di mana dalam sebuah kurva kita bisa mengetahui bahwa tentu ada nilai maksimum, juga ada nilai minimum. Nah, tentu dalam sebuah kurva kita juga bisa mengetahui bahwa apakah fungsi itu naik atau fungsi itu turun. Dalam sebuah kurva juga kita bisa mencari apakah kurva itu cekung ke bawah atau kurva itu cekung ke atas. Seperti itu ya. Selanjutnya kita langsung menuju ke maksimum dan minimum. Kita akan mencari tahu aplikasi turunan dalam mencari nilai maksimum dan minimum. Langsung saja. Nilai maksimum dan minimum merupakan uji turunan pertama dan kedua. Jadi nilai maksimum dan minimum ini adalah aplikasi dari turunan pertama dan juga aplikasi dari turunan kedua. Uji turunan pertama digunakan untuk menentukan titik stasioner, karena kita ketahui bahwa titik maksimum dan titik minimum dari fungsi adalah berada pada titik stasioner atau titik di mana turunan sebuah fungsi itu sama dengan 0. Sedangkan uji turunan kedua digunakan untuk menentukan maksimum dan minimumnya. Sebenarnya tanpa uji turunan kedua, dengan memasukkan titik stasionernya ke fungsi awal, itu bisa diketahui bahwa itu maksimum atau minimum. Tapi untuk memastikan lebih pasti, kita memerlukan uji turunan kedua.
Untuk yang cara pertama tadi dengan memasukkan ke fungsi awal itu dicontohkan di bukunya Kalkulus milik Dell dan Purcell. Cara mencari nilai maksimum atau minimum yaitu yang pertama, karena ini uji turunan pertama dan kedua, kita turunkan fungsinya dulu. Nah, didapati turunan pertama. Setelah didapati turunan pertama, kita mencari titik stasionernya dengan menyamadengankan turunan pertama dengan 0. Lalu setelah diperoleh titik stasionernya, kan biasanya persamaan disamadengankan 0, lalu kita bisa mencari x-nya. X yang membuat suatu fungsi itu bernilai 0. Nah, kita dapati x-nya, lalu kita turunkan sekali lagi dan peroleh turunan kedua, second derivative. Lalu kita masukkan x yang kita dapat dari ini, dari langkah kedua ke dalam turunan kedua. Nah, jika fungsi kita masukkan x ke dalam fungsi turunan kedua hasilnya adalah negatif, maka fungsi itu mencapai maksimum. Tapi jika fungsi itu bernilai positif, maka akan mencapai minimum. Nah, untuk berapa nilai maksimum dan minimumnya, kita bisa memasukkan x ini ke fungsi awal. Untuk pengecekan di turunan kedua ini untuk mengecek apakah maksimum atau minimum saja. Kalau untuk mencari berapa nilai minimumnya atau maksimumnya, kita bisa memasukkan ke fungsi awal. Langsung saja kita menuju ke contoh soal. Tentukan titik stasioner dari fungsi f(x) sama dengan sin x serta jenisnya untuk 90 kurang dari x kurang dari 270. Maksudnya jenisnya ini apakah maksimum atau minimum, seperti itu ya. Titik stasioner tercapai saat turunan sama dengan 0. Nah, turunan sin x itu adalah cos x, maka kita sama dengankan cos x sama dengan 0. Nah, cos 0 ini kan bisa kita ganti menjadi sebuah fungsi trigonometri yang sama-sama fungsi trigonometri cos gitu ya. Nah, saat apakah cos itu bernilai 0? Ternyata cos bernilai 0 saat x sama dengan 90, saat sudutnya 90 dan saat sudutnya 270. Maka titik stasioner terletak pada dua nilai x ini. Lalu manakah dari keduanya yang maksimum dan mana yang minimum? Kita harus menguji pada turunan kedua. Nah, pada turunan kedua, ketika cos x itu diturunkan, maka diperoleh turunan keduanya adalah negatif sin x. Sin 90 itu 1 dikali negatif 1. Negatif 1 kali 1 adalah negatif 1. Itu sama dengan kurang dari 0 atau negatif. Dan untuk 270 sin di kuadran 3 itu bernilai negatif, maka negatif 1 dikali negatif 1 itu sama dengan 1 atau positif. Maka fungsi f(x) sama dengan sin x mencapai maksimum saat sudutnya 90 dan mencapai minimum saat sudutnya 270. Seperti itu. Dan didapati nilai maksimumnya adalah 1, 90 kita substitusikan di, dan nilai minimumnya adalah negatif 1. Apakah benar seperti itu? Kita coba cek di gambar. Nah, di gambar tadi yang kita punya di awal tadi ya. Nilai maksimumnya di 90 untuk rentang 90 sampai 270 dan nilai minimumnya di 270. Sama ya. Langsung kita menuju ke bagian ketiga, yaitu kemonotonan fungsi. Kemonotonan fungsi merupakan aplikasi atau penggunaan dari turunan pertama. Dengan menguji turunan pertama, kita dapat mengetahui apakah suatu fungsi monoton naik atau turun. Dalam menentukan apakah suatu fungsi naik atau turun, kita menggunakan teorema kemonotonan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya saya sudah cantumkan di modul, kalian bisa pelajari. Ini di modul lebih lengkap karena beberapa saya terjemahkan dari kalkulus Dummies-nya, kalkulus for Dummies dan juga kalkulusnya Purcell dan Dell. Nah, ini mungkin bisa dibaca-baca kenapa, apa alasannya
kenapa untuk mengetahui bahwa fungsi itu monoton naik atau fungsi itu monoton turun, kita menggunakan turunan pertama. Teorema kemonotonan atau monotonicity theorem itu berbunyi, let f be continuous on an interval I. Misalkan f itu continue pada interval I dan dapat diturunkan pada setiap interior point, titik-titik di dalam interval I, maka jika turunan pertama dari fungsi tersebut bernilai positif untuk setiap nilai x yang terdapat pada I, maka f itu naik pada selang I, pada interval I. Namun jika turunan dari fungsi f itu negatif untuk setiap nilai x yang terdapat dalam interval I, maka fungsi itu turun pada selang I. Nah, kita lihat contoh soalnya. Tentukan interval x sehingga grafik fx sama dengan sin x itu monoton naik untuk selang 0 sampai 360. Selang tertutup ya. Dari gambar grafik sin x yang kita lihat di awal, kita ketahui bahwa sin x monoton naik pada interval 0 sampai 90 dan 270 sampai 360. Nah, apakah benar? Kita kan tadi sudah lihat grafiknya di awal. Tapi apakah benar? Kita cari dengan jelas benar ya. Maksudnya apakah penggunaan turunan ini juga menghasilkan nilai yang sama? Kita lihat bersama-sama. Kita ketahui bersama bahwa turunan dari sin x itu cos x. Nah, fx sama dengan cos x. Maka fx ini akan naik jika turunan pertamanya bernilai positif. Cos x sama lebih dari 0. Kita cari pembuat pembuat nolnya atau titik stasionernya, karena fungsi itu akan berbalik turun kan setelah mencapai puncak atau berbalik naik setelah mencapai lembah. Maka kita cari tahu dulu puncak dan lembahnya, seperti itu. Cos x sama dengan 0, itu jika nolnya kita ganti dengan fungsi yang sama seperti cos, maka dapat cos 90 dan cos 270. Maka x sama dengan 90 dan x sama dengan 270. Maka kita peroleh 3 interval baru, 0 sampai 90. 90-nya ini terbuka, dan kemudian 90 sampai 270 sama-sama terbuka intervalnya, dan ini 270 sampai 360. Dengan menguji ketiga interval ini, kita masukkan nilai x salah satu. Misalkan x 45 kepada cos x. Nah, kita ketahui bersama bahwa cos x di kuadran 1 itu positif, maka jelas ini adalah positif. Kemudian cos x di kuadran 2 dan 3, ini kan 90 sampai 270, kuadran 2 dan 3, itu nilainya negatif, maka jelas bahwa di sini negatif. Dan cos x di kuadran 4 itu bernilai positif juga jelas. Dari sini kita ketahui bahwa turunan pertama dari fungsi fx bernilai positif pada interval 0 sampai 90 dan 270 sampai 360. Sehingga dapat disimpulkan fungsi fx sama dengan sin x naik pada interval 0 sampai 90 dan 270 sampai 360. Bisa kalian cek sendiri lagi pada gambar yang kita sajikan di awal tadi. Yang keempat, kita akan belajar bersama tentang kecekungan sebuah kurva. Kecekungan kurva merupakan aplikasi pada turunan kedua. Dengan menguji turunan kedua suatu fungsi, maka kita bisa mengetahui apakah suatu kurva cekung ke bawah atau ke atas. Atau bisa juga untuk mencari interval di mana suatu kurva cekung. Dalam penentuan apakah suatu kurva cekung ke atas atau ke bawah digunakan teorema sebagai berikut. Nah, ini juga saya ambilkan dari bukunya Purcell dan Dell, teorema kecekungan. Let f be twice differentiable on the open interval I. Ya. Misalkan f dapat diturunkan 2 kali pada interval terbuka I. Jika turunan kedua itu positif untuk setiap x pada I, maka f itu merupakan f itu cekung ke atas seperti mangkok. Dan jika
turunan keduanya itu negatif, maka untuk setiap X anggota I, maka F itu cekung ke bawah seperti bukit. Nah, seperti bukit lah, seperti itu. Contoh soal, tentukan interval X sehingga fungsi fx sama dengan sin X cekung ke bawah untuk 0 kurang dari X kurang dari 360 atau pada interval 0 sampai 360. Pertama kita akan tentukan turunan kedua dari fungsi fx sama dengan sin X. Turunan yang ditanyakan adalah cos X. Nah, cos X jika turunkan lagi adalah negatif sin X. Lalu kita sama dengankan 0 untuk mencari titik balik atau inflection point, di mana kurva berubah kecekungannya. Nah, inflection point ini berbeda dengan berbeda dengan stationary point ya, berbeda dengan titik stasioner. Kalau titik stasioner itu berubah dari aslinya fungsi itu naik ke fungsi itu turun. Kalau inflection point itu berubah, asalnya kurva itu cekung menjadi kurva itu cekung ke bawah menjadi cekung ke atas atau sebaliknya. Nah, negatif sin X sama dengan 0. Jika kita bagi kedua ruas dengan negatif, maka hasilnya sin X sama dengan 0. Nah, sin 0 itu bisa kita rubah menjadi fungsi sin, menjadi sin 0 dan sin 180. Nah, maka selanjutnya kita dapati X sama dengan 0 dan X sama dengan 180 ya. Itu menjadi batas kurva yang baru nantinya. Selanjutnya berdasar teorema kecekungan kurva, sebuah kurva cekung ke bawah apabila turunan keduanya negatif sehingga negatif sin X sama dengan 0. Jika kita bagi negatif, tandanya berbalik seperti ini, maka sin X sama dengan 0. Nah, kita kan tadi mempunyai interval yang baru, di mana ini ada batas yang baru 180. Maka interval yang baru adalah interval terbuka dari 0 sampai 180. 180-nya tentu tidak ikut karena sebagai titik belok atau inflection point. Nah, ini tipe titik belok harusnya inflection point. Dan 180 interval terbuka 180 sampai 360. Jika digambarkan dalam sebuah garis itu ya, garis selang itu di titik 0 sampai sama 360 itu bulatannya penuh dan di titik 180 bulatannya bolong seperti itu. Nah, kita ketahui bersama bahwa sin bernilai positif saat kuadran 1 dan 2 atau saat 0 sampai 190 dan bernilai negatif saat kuadran 3 dan 4 atau saat interval 190 sampai 360. Maka sin bernilai positif ini kan sudah seharusnya kan turunan keduanya negatif, tapi kita sudah rubah bentuknya sehingga seperti ini, sin X positif. Ya, jika kita ubah lagi sebenarnya sama sih. Maka yang memenuhi adalah 0 sampai 180. Maka sin X cekung ke bawah untuk pada interval 0 sampai 180 seperti itu. Bisa kalian cek sendiri pada gambar yang saya sajikan di awal. Mungkin cukup sekian. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap di rumah saja agar kalian aman dari COVID karena pandemi ini masih belum berakhir. Stay safe, stay more at home. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.